dan halo guys, welcome back to BCTBCA Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Babang Hitam, yang selalu menemani malam gabut kalian. Dan di video kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Jelangkung Sandekala. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah jelangkung di masa kini. Jelangkung ini doyannya sama bocil Epep yang sedang mabar di hutan. Jika kalian penasaran dengan alur filmnya, jangan lupa untuk tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. dan jangan lupa loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, ada sepasang suami istri yang telah kehilangan anak sematawayangnya. Dikarenakan kerinduannya yang sangat mendalam di antara keduanya, mereka berdua pun nekat melakukan ritual jelangkung untuk memanggil kembali arwah anaknya dengan menggunakan boneka burik. Mereka berdua pun bergegas melakukan ritual dan mengucapkan mantra yang berbunyi seperti ini: jelangkung, jelangkeng, tumis kangkung campur pete. Sejak kapan jelangkung makan pete, cok? Dari mana anjing mantra itu, kampret? Setelah mereka berdua mengucapkan mantra, boneka burik itu pun beraksi dan terdengar dari kegelapan. Suara dari mendiam anaknya itu memanggil mereka berdua, dan inilah yang terjadi. Dan film pun baru saja dimulai. Andrian dan istrinya Sandra beserta kedua anak mereka yang bernama Niki dan juga Kinan sedang berliburan ke luar kota. Di sela-sela perjalanan, mereka pun beristirahat untuk mengganti ban mobil yang bocor. Terlihat Niki sedang gabut dan memotret sebuah bangkai curut. Emang curut itu anjir? Bukan anjing, bukan curut. Curut palanya kok gede anjing. Yang diikuti dengan adiknya yang juga ikutan kepo. Apakah itu bangke kodok? Apa kadal ya? Ucap adiknya. Dikarenakan suasana hati Niki sedang tidak baik, dia pun jadi sentimen dan langsung pergi meninggalkan adiknya itu. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat wisata, yaitu sebuah danau yang indah. Pemandangan di sana pun sangat menakjubkan. Dengan riang gembira, Kinan pun langsung ngeplok ala-ala Bang Atta. Saking semangatnya, dia pun sampai asruk-asruk ke dalam hutan. Sebagai kakak yang baik, Niki pun mengikuti adiknya tersebut dan berpesan untuk tidak kemana-mana dan akan pulang apabila sudah kembali dari toilet. Di saat Kinan sedang asik ngeplok di pinggiran danau, secara tiba-tiba dia bertemu dengan seorang penduduk lokal yang sedang mencari ubur-ubur. Sejak kapan di danau ada ubur-ubur, bangke? Mana gue tahu dia nyari apaan anjir. Dia itu bernama Pak Sarno. Dikarenakan matahari sebentar lagi akan terbenam, dia pun menyarankan Kinan untuk segera pulang dan kembali kepada keluarganya. Selepas dari toilet, Niki pun langsung menyadari bahwa Kinan telah menghilang secara misterius. Hari pun mulai malam. Keluarga kecil itu pun panik mencari Kinan kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Dikarenakan cuacanya semakin memburuk, tim SAR dan Majid selaku pemimpin dari kepolisian menyarankan untuk menunda pencarian Kinan untuk sementara
dan melanjutkannya besok pagi. Meskipun Adrian tidak setuju dengan keputusan tersebut, apa boleh buat, keputusan ada pada mereka. Mereka semua pun menginap di sebuah rumah dinas yang letaknya tidak jauh dari lokasi Kinan menghilang. Di situ juga ada keponakannya Majid yang bernama Faisal. Di keesokan paginya, mereka pun berpencar untuk mencari Kinan. Dikarenakan Sandra ini sedang mengandung, dia pun kelelahan. Bisa dibilang dia itu beban ya guys ya. Dengan terpaksa, mereka pun harus mencari tempat untuk Sandra beristirahat. Pada akhirnya, Faisal pun menemukan sebuah rumah dari penduduk lokal yang bernama Bu Ijah. Dengan senang hati, Bu Ijah pun mempersilahkan masuk untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Faisal dan Niki pun melanjutkan pencarian dan meninggalkan Sandra beristirahat di sana. Di sela-sela pencarian, Faisal dan juga Niki menemukan petunjuk sebuah boneka burik. Dan Niki pun lekas membawanya sebagai kenang-kenangan. Kenangan. Boneka jelek kenang-kenangin anjing. PA. Salah sebut cok, sorry. Next. Dan Niki pun lekas membawanya sebagai barang bukti. Namun di sela-sela itu tangannya Niki ditarik oleh sosok yang bermuka jelek yang tiba-tiba muncul dari dalam lubang. Dan yang jelas itu bukan cacing tanah ya guys ya. Mereka pun ketar-ketir dibuatnya dan langsung kabur dari tempat tersebut. Niki pun meminta ayahnya untuk segera menjemput Sandra dari rumahnya Bu Ijah dan kembali ke penginapan. Berdasarkan beberapa kasus yang sering terjadi di tempat tersebut, kebanyakan anak yang menghilang itu rata-rata hilangnya tidak masuk akal, dan biasanya setelah ada kasus baru lagi, secara tiba-tiba anak-anak yang hilang sebelumnya itu ditemukan tewas secara mengenaskan. Meskipun begitu, Adrian tetap optimis dan percaya bahwa anaknya itu masih hidup. Scene berpindah kepada Faisal dan juga Niki yang sedang nongkrong di depan supermarket sambil numpang wifi. Secara mendadak, Faisal mendapatkan kabar dari temannya yang bernama Rama bahwa boneka burik yang mereka temukan itu adalah boneka jelangkung. Dia pun berpesan agar mereka tidak memainkan boneka burik tersebut dikarenakan itu akan berbahaya dan bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Di malam hari, Sandra mulai diganggu dengan suara panggilan dari Kinan. Dan apakah yang akan terjadi? Selamat, Anda kena prank. Ternyata dia ini cuma mimpi guys. Oke lanjut. Di keesokan paginya lagi, rombongan tim SAR pun melanjutkan pencarian. Terlihat Sandra sedang mengobrol dengan Bu Ijah. Dia pun berkata, "Rame juga ya, Neng." Ya iyalah Bu, pasti ramean, namanya juga tim SAR nyari orang. Mana ada berdua, kalau mereka berdua itu namanya mancing Ibu, astaga. kita pindah lagi kepada Faisal dan juga Niki yang sedang berada di kantor kepolisian untuk mencari informasi. Dan setelah menyelidiki dari data-data anak yang hilang, mereka menemukan ada kejanggalan bahwa mayat anak-anak itu ditemukan dengan kondisi yang sama. Scene berpindah kepada anggota Majid yang sedang meninterogasi Pak Sarno dikarenakan dialah yang terakhir bertemu dengan Kinan di dermaga. Meskipun sempat mengelak, secara tak sengaja Andrian menemukan rompinya Kinan. Jelas dia pun langsung emosi. Di sela-sela itu Pak Sarno memberontak dan apa boleh buat, Majid pun ambil tindakan dan menembak pantatnya Pak Sarno. Pak Sarno, Pak Sarno pesulap tai. Oh, menembak pantatnya Pak Sarno. Kok yang ditembak pantat goblok? Sejak kapan polisi nembak pantat anjing? Gak tahu anjir. Bukan pantat lah, Cok. Apaan ini? Kakinya tuh yang ditembak bohong. Udahlah, oke next. Dia pun langsung menangkap Pak Sarno. Dan pada saat itu juga Majid mendapatkan laporan dari tim SAR bahwa telah ditemukan mayat anak kecil. Keadaan pun cemas terlihat pada keluarga Andrian, dan setelah dicek
Mereka pun masih bisa bernapas lega. Sebab mayat yang ditemukan itu bukanlah mayatnya Kinan, melainkan mayat anak perempuan. Di tengah hutan terlihat Sandra yang sedang bertemu dengan Bu Ijah lagi. Dan dia pun menitipkan sebuah makanan kering. Dan ibu ini berkata lagi, Buat apa, Neng? Terserah kalian guys ya, kalian pilih aja lah. Menurut kalian di ibu ini mau diapain ya makanannya? A. Dimakan sendiri. B. Dibuang. C. Diberikan kepada Kinan. D. Kue itu gak fungsi di film ini ya guys ya. Oke, titik. sesudah menitipkan makanan kesukaan Kinan kepada Bu Ijah, secara tiba-tiba perut Sandra pun mendadak sakit. Dan Bu Ijah pun menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu di rumahnya. Faisal dan Niki pun kembali ke kantor polisi dan berusaha untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Di sini mereka berdua mendapatkan titik terang mengenai boneka burik yang mereka temukan. Bisa kalian lihat, barang bukti yang terdapat pada korban-korbannya sama persis dengan apa yang mereka temukan. Dan secara tak sengaja, Niki telah membaca mantra jelangkung. Di sela-sela itu datanglah salah satu polisi setempat yang sedang membawa seorang penjahat. Dikarenakan gue gak tahu nama penjahat itu siapa, mari kita sebut dia Udin. Kelompok Majid dan juga Adrian sedang melakukan olah TKP, yang dimana Pak Sarnola yang menemukan rompinya Kinan. Dia ini tetap tidak mengaku bahwa bukan dialah yang menculik Kinan, melainkan ada sebuah sosok yang telah menculiknya. Secara tiba-tiba Sandra mendengar suara Kinan dari arah salah satu kamar yang ada di rumahnya Bu Ijah. Namun dia mengatakan bahwa itu adalah suara dari anak perempuannya yang bernama Inggi. Di saat lagi sibuk-sibuknya mencari informasi, Udin berperilaku tidak sopan dengan Niki yang mengakibatkan Faisal tidak terima dengan perlakuannya itu. Terjadilah pertikaian di antara mereka berdua. Namun di sela-sela itu, tiba-tiba boneka burik itu bereaksi akibat dari mantra yang telah diucapkan oleh Niki tadi, yang secara langsung telah membuka portal alam goib. Udin dan juga Niki pun dibawa masuk ke dalam portal tersebut. Dengan gagah berani, Faisal pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam juga. Dan inilah yang terjadi. Scene pindah lagi kepada Sandra yang merasa curiga dengan Bu Ijah. Dan ternyata kecurigaannya itu benar. Di dalam kamar tersebut ada sebuah mayat perempuan dengan tubuh tinggi yang di atas rata-rata. Ternyata mayat itu adalah mayatnya Inggi yang telah diawetkan oleh ibunya sendiri. Scene flashback pun terjadi di sini. Dari cerita tersebut, Inggi memiliki fisik yang terlalu tinggi, yang dimana dianggap berbeda ya guys ya. Sehingga ia pun selalu diganggu temannya di kampung. Lalu Ijah melihat Inggi sedang bunuh diri di sebuah tepi danau sambil memeluk batu nisan. Orang mau mati kok dipelukin batu nisan anjing. Enggak, batu besar maksudnya guys ya. Batu kali. Oke, lanjut. Yang diikat dengan tali tambang, lalu ia menyeburkan diri di sini. Ijah menyesal tidak dapat mencegahnya dari awal. Ijah pun baru tahu ternyata Inggi depresi akibat dibully dan akhirnya anak-anak yang sebelumnya membuli itu sudah dijadikan tumbal boneka jelangkung yang didapatkan Ijah dari seorang dukun. Yang ternyata dukun itu adalah Pak Tarno. Pak Sarno. Oke guys, Pak Sarno ya guys ya. Kita balik lagi kepada Niki dan juga Udin yang kebingungan dengan situasi yang ada di dalam portal tersebut. Keadaan di situ pun mulai terasa sangat mengerikan. Setelah Niki dan juga Udin melihat ada banyak sekali mayat anak-anak yang sudah membusuk. Namun pada akhirnya Niki telah berhasil menemukan Kinan dengan kondisi yang memprihatinkan. Akan tetapi di saat mereka ingin segera pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba sosok Inggi datang dengan tubuh tinggi dan wajah yang sangat mengerikan. Dalam sekejap si Udin pun tewas dibuatnya. Mereka berdua pun dikejar oleh sosok Inggi dan setelah meyakinkan diri untuk mencoba memainkan boneka burik itu lagi,
Portal ke dunia nyata pun pada akhirnya terbuka. Keduanya pun berhasil keluar setelah lolos dari kejahatan Inggi. Setelah keluar dari alam tersebut, Tersebut. ya next. Setelah keluar dari alam tersebut, Kinan kembali ditarik oleh Inggi yang portalnya terhubung di dinding ruang tengah. Dengan sigap, Niki pun menusuk Inggi dengan boneka burik ke kepalanya supaya tidak menyerang Kinan lagi. Tusukan tersebut ternyata berhasil membuat Inggi kembali lagi ke alamnya dan portal pun tertutup kembali. Ijah kaget melihat Inggi menghilang karena tusukan boneka tersebut. Ijah marah dan memegang pisau dengan brutal. Ijah menyayat tangan Niki berulang kali. Namun Kinan berusaha menyelamatkan ibunya, namun malah perut Kinanlah yang tertusuk, yang menyebabkan Sandra berteriak histeris. Untunglah Faisal datang tepat waktu. Lalu mereka pun bergegas kabur sebelum Ijah bangun dan menyerang mereka lagi. Di mobil, dia diserang lagi sama Ijah. Faisal pun panik dan tidak tahu cara menutup mobil karena takut salah pencet. Dengan brutal, Ijah pun mencoba menusuk Niki, namun rambut Ijah ditarik dan dijambak oleh Sandra, yang membuat kepala Ijah keluar dari kaca mobil dan Faisal langsung gaspol. Dan terlihat sebuah palang besi di depannya itu membentur kepalanya Ijah hingga hancur udah kayak ayam geprek. Dan Faisal langsung tancap gas lagi. Mereka berterima kasih kepada Faisal karena tanpa dirinya maka semuanya akan beda dan mungkin Sandra, Kinan, Niki, dan Adrian tidak bisa berkumpul sebagai keluarga lagi. Mereka pun pamit pergi dari waduk tersebut. Scene terakhir dari film ini terlihat seorang laki-laki bernama Sarno itu sedang memainkan boneka jelangkung. Dan pada akhirnya film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Jelangkung Sandekala. Dan seperti biasa gua akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini ya guys ya. Jadi diperlihatkan di film ini bahwa terlihat kasih sayang ibu itu sangat mendalam kepada anaknya. Saking sayangnya anaknya pun diawetkan dan tidak dikuburkan ya guys ya. Formalin. Iya cuk, kata pakai coran atau apa bisa berdiri anjir. Aduh, ada aja nih film. Jadi menurut Bang Item gimana tentang film ini? Jelangkung Sandekala. Wah, ini filmnya seru kali guys. Yang gua kagum itu di scene Bu Ijah ya guys yang sedang perang. Ih goblok. Kena perang apa? Perang dalam mobil cuman sama keluarga Niki itu. Oh yang tarung itu ya. Tes. Yo, dia perang itu bersama keluarga Bu Sandra. Kalau menurut kalian guys ya, kalian di bagian mana serunya? Kalau gue sih di situ tuh yang paling seru tuh. Iya, jadi kalau Bang Itemnya serunya di situ. Kalau kalian ada yang seru di bagian mana, kalian komen di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya juga ya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, gue langsung pamit, bye. Goblok. Ntar dulu. Oh iya, terakhir ya guys ya. Gua Yudhistira dan gua Babang Hitam. See you next time video. Bye bye.